Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membicarakan tentang topik, tema, dan judul di dalam penulisan karya tulis ilmiah. Jadi ketika kita akan menulis sebuah karangan, baik itu yang bersifat ilmiah maupun populer, maka yang perlu kita lakukan pertama adalah menentukan topik, tema, dan judul yang akan kita tulis gitu ya. Jadi tidak bisa kita menulis tanpa ide, tanpa gagasan yang dibatasi oleh topik, tema, dan judul. Fungsinya yang paling penting adalah supaya kita bisa tahu batasan-batasan apa yang perlu kita bicarakan dan apa yang tidak perlu kita bicarakan. Jadi topik, tema, dan judul itu fungsinya adalah membatasi dalam arti positif ya, membatasi supaya kita tidak terlalu melebar kemana-mana. Jadi kita tidak membicarakan hal-hal yang semestinya tidak kita bicarakan. Jadi ada pembatasnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu topik, apa itu tema, dan apa itu judul, dan juga beberapa contohnya di dalam penulisan karya tulis ilmiah yang sudah ada. Kenapa yang saya pilih karya tulis ilmiah? Sebab tugas kalian atau yang akan kalian kerjakan adalah karya tulis ilmiah ya, baik dalam tugas-tugas mata kuliah yang lain maupun nanti ketika kalian harus menulis skripsi. Jadi konteksnya adalah karya tulis ilmiah. Tetapi kalau kita bicara tentang topik, tema, dan judul itu ada di dalam setiap jenis tulisan ya, baik itu populer maupun ilmiah. Jadi topik, tema, dan judul itu adalah beberapa hal yang harus ditentukan di awal sebelum kita menulis sebuah karangan. Baik, sebelum kita bicara secara spesifik tentang apa itu topik dan apa itu tema dan judul, maka perlu diketahui beberapa tahapan yang harus dijalankan ketika kita mulai menulis karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah tahapan perencanaan ya. Dalam tahap perencanaan karya tulis ilmiah, hal-hal yang harus dilakukan peneliti antara lain, yang pertama di dalam tahap perencanaan itu adalah yang pertama menentukan topik ya. Jadi penentuan topik dapat dimulai dari beberapa hal. Misal dengan mengidentifikasi minat penulis ya. Jadi minat penulis atau minat kalian itu apa. Jadi jangan menulis sesuatu yang tidak menjadi minat kalian gitu ya. Misalnya dulu ketika saya menulis skripsi, karena saya jurusannya sastra Indonesia, maka saya harus menentukan, karena di dalam sastra itu ada tiga model ya, 3 jenis karya sastra, yaitu puisi, novel atau prosa, dan juga drama. Nah, minat saya di mana? Ternyata minat saya ada di novel atau prosa. Jadi saya menentukan menulis topik tentang novel gitu ya. Jadi penentuan topik itu dilandaskan kepada minat kita supaya kita enjoy menulisnya, karena kita menulis sesuatu yang kita sukai gitu ya. Jadi mulai sekarang kalian atau kita harus tahu minat kita apa. Jadi kita nanti tidak repot ketika harus menulis skripsi gitu ya. Jadi kita sudah tahu harus menulis tentang apa. Atau yang kedua, topik itu ditentukan melalui observasi awal. Jadi misalnya kita mengesampingkan minat kita. Jadi saya ingin menulis hal-hal yang sedang hangat di masyarakat atau hal-hal yang sedang booming di masyarakat. Jadi kita melakukan pengamatan atau observasi gitu ya. Melihat fenomena-fenomena yang sedang tren dalam masyarakat ya. Ya itu boleh ya. Jadi sebuah penelitian gitu ya, hendaknya memang memiliki unsur kebaruan. Jadi jangan lagi menulis hal-hal yang sudah banyak ditulis orang lain. Jadi usahakan menulis sesuatu yang masih belum pernah ditulis orang lain. Ya, jadi tren-tren terbaru itu bisa menjadi topik tulisan kita. Jadi kita melakukan observasi atau melakukan pengamatan gitu ya. Yang B, memperbanyak membaca referensi yang berkaitan dengan topik. Jadi supaya kita
mudah untuk menentukan topik yang harus kita tulis, salah satu caranya juga dengan memperbanyak referensi. Kalau kita bicara referensi maka kita harus banyak membaca gitu ya. Jadi orang mengatakan menulis tanpa membaca itu tidak mungkin atau omong kosong ya. Jadi kalau kalian mengalami kesulitan dalam hal menulis maka bisa dilihat kegemaran membaca kalian seberapa jauh gitu ya. Semakin kecil kegemaran kita dalam hal membaca maka menulis akan semakin sulit gitu ya. Menulis itu juga merujuk pada hal-hal yang pernah kita baca. Bagaimana kita bisa menulis kalau wawasan kita sedikit. Ya, wawasan sedikit itu menandakan bahwa orang tersebut tidak suka membaca. Jadi supaya kita mudah untuk menulis dan juga memperkaya ide-ide kita, maka perbanyaklah referensi atau perbanyaklah membaca buku gitu ya. Atau tidak hanya buku, membaca apa saja ya yang terkandung informasi di dalamnya sehingga ide-ide kita menjadi kaya gitu ya. Lalu tahapan perencanaan yang ketiga adalah membuat judul ya. Dari topik kita kecilkan lagi menjadi judul. Sebenarnya terlewat satu step ya, yaitu menentukan tema. Setelah topik kita menentukan tema dulu lalu membuat judul. Nah, dari judul itulah kita kembangkan menjadi sebuah kerangka karangan, dan kerangka karangan itulah nanti yang akan memandu kita untuk membuat sebuah tulisan atau karangan yang utuh. Yang kedua ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan karya tulis ilmiah pada umumnya terdiri dari 3 tahap ya. Jadi di dalam tahap pelaksanaan ini ada 3 tahap. Yang pertama tahap pengumpulan data. Jadi tahap pengumpulan data itu dapat dilakukan melalui beberapa cara, misalnya observasi, teknik catat, teknik lihat cakap, wawancara dan lain sebagainya. Jadi teknik pengumpulan data itu macam-macam ya, tergantung jenis atau metode penelitian kita. Jadi misalnya kalau ekonomi dan perbankan misalnya ingin mengetahui daya beli masyarakat ya, tidak mungkin kita hanya merujuk pada buku, maka kita harus terjun ke lapangan, mengobservasi pasar ya, mengobservasi mall misalnya atau tempat-tempat belanja. Jadi kita bisa tahu daya beli masyarakat misalnya di era pandemi gitu ya. Jadi apakah ada perbedaan signifikan antara ketika sebelum pandemi dan ketika pandemi terjadi, daya beli masyarakat ini naik atau turun. Nah, kita tidak mungkin mengarang, tidak mungkin kita mereka-reka. Jadi kita harus turun ke lapangan, kita mengobservasi, mencatat, atau kalau perlu mewawancarai masyarakat yang terlibat di dalam jual beli ya. Misalnya penjual dan juga pembeli, kita lakukan wawancara. Itu teknik pengumpulan data. Lalu yang kedua, di dalam tahap pelaksanaan kita melakukan analisis ya. Dari data-data yang kita peroleh tadi ya, dari data yang kita peroleh dari observasi, dari mencatat dan mewawancarai, kita melakukan analisis, kita klasifikasikan data-data tersebut untuk menunjang argumen-argumen yang kita buat gitu ya. Misalnya argumennya ternyata daya beli masyarakat menurun ketika era pandemi. Nah, lalu kita tampilkan datanya. Nah, tahun 2019 sebelum pandemi, misalnya pasar A dikunjungi berapa pembeli sehari. Nah, lalu data pembandingnya juga ditampilkan gitu ya. Ternyata ketika pandemi sudah terjadi, pasar A ini hanya dikunjungi berapa pembeli dalam sehari ya, dan seterusnya. Itu menganalisis ya, mengkategorikan dan mengklasifikasikan data-data yang kita peroleh. Lalu yang C, yang terakhir, di dalam tahap pelaksanaan kita yang terakhir adalah melakukan penyimpulan atau penyusunan simpulan ya. Dari analisis-analisis tadi, dari argumen-argumen yang kita bangun, dari data-data yang kita tampilkan, kita mengambil sebuah kesimpulan. Kesimpulannya apa? Apakah daya beli masyarakat naik, turun atau sama? Itu tergantung dari argumen dan data yang kita tampilkan.
Oke, kita masuk ke dalam pembahasan tentang topik gitu ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang topik itu identik dengan ragam lisan ya. Jadi perbincangan gitu ya. Topik apa yang sedang dibincangkan di dalam talk show tersebut. Nah, misalnya seperti itu ya. Biasanya topik itu lebih identik ketika dalam ragam lisan ya, pembicaraan, diskusi, dialog itu menggunakan topik. Kalau tulisan itu biasanya disederhanakan menjadi tema. Apa tema dari karangan tersebut gitu ya. Tetapi dalam konteks ini saya ingin eh, apa menggabungkan gitu ya. Sebenarnya topik itu lebih besar daripada tema gitu ya. Misalnya kalau kita membaca media massa, koran gitu ya. Nah, kita bisa memilih topik-topik tertentu gitu ya. Misalnya saya ingin memilih topik politik atau topik ekonomi bisa juga, atau topik kebudayaan. Nah, gitu. Misalnya saya ingin membaca tentang topik politik. Nah, temanya tentang apa? Temanya tentang pemilu, atau temanya tentang DPR, atau temanya tentang presiden atau kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Dari tema politik kita bisa mendapatkan tema-tema tertentu. Nanti dari tema kita bisa kerucutkan menjadi judul ya. Judul yang tertera di koran tersebut apa, itu biasanya lebih spesifik. Baik, tapi kita bahas dulu tentang topik ya. Kalau secara etimologis, kata topik berasal dari bahasa Yunani, yaitu topoi yang bermakna tempat. Topik disebut juga dengan pokok pembicaraan atau pokok permasalahan ya. Biasanya memang topik itu identik dengan pembicaraan. Jadi ketika orang sedang berbicara, berbincang, berdialog, itu pasti tentang satu topik tertentu atau permasalahan yang sedang dibicarakan gitu ya. Penentuan topik dalam suatu karya tulis ilmiah merupakan suatu keahlian ya. Jadi memang menentukan topik suatu karangan atau menentukan topik suatu bahasan dalam perbincangan itu dibutuhkan kebiasaan ya. Jadi orang yang terbiasa membaca banyak referensi itu akan mudah sekali itu ya, terbiasa menentukan topik pembicaraannya ini, topik pembicaraannya itu dan seterusnya. Tetapi bagi orang yang tidak pernah membaca ya, maka dia akan kesulitan untuk menentukan topik suatu bahasan. Jadi memang perlu latihan ya, banyak latihan atau minimal banyak menambah referensi, banyak membaca gitu ya. Jadi supaya kita terbiasa untuk menentukan topik pembicaraan. Selanjutnya, penentuan topik dapat dihasilkan dari pengalaman-pengalaman penulis, pengalaman masyarakat, ataupun persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat. Ya, tadi sudah dibahas di awal bahwa topik itu bisa terkait dari pengalaman penulis sendiri, atau dari minat penulis sendiri, apa yang disenangi, atau juga hal-hal yang pernah terjadi pada penulis, pernah mengalami apa gitu ya. Nah, itu bisa dijadikan topik pembahasan. Atau pengalaman masyarakat ya, kita melihat dan membaca fenomena di sekitar kita, lalu kita menentukan saya ingin menulis tentang topik ini saja, nah, gitu ya. Jadi segala permasalahan atau persoalan yang ada di dalam masyarakat itu bisa kita jadikan topik di dalam penulisan kita. Topik merupakan payung besar dalam suatu karya tulis ilmiah, sehingga topik masih bersifat umum dan belum menggambarkan sudut pandang penulisnya ya. Jadi bisa dikatakan topik itu masih terlalu umum gitu ya, belum ada sudut pandang penulisnya ya, belum ada pendapat penulisnya, mau berbicara apa penulisnya, itu belum terlihat di dalam topik, karena topik itu masih bersifat umum, general gitu ya. Nanti biasanya kalau sudah masuk ke judul itu baru terlihat sudut pandang yang ingin digunakan penulis itu ternyata ini ya, itu di judul nanti baru kelihatan. Kalau topik dan tema itu saya rasa masih sangat umum sekali. Topik seringkali dikaitkan dengan tema. Oke, tadi yang sudah saya bahas, biasanya topik dan tema itu saling dipertukarkan gitu ya. Kalau topik itu biasanya untuk mengidentifikasi pokok permasalahan di dalam diskusi, perbincangan atau ragam lisan. Kalau tema itu biasanya dalam ragam tulisan gitu ya.
Secara etimologi, tema berasal dari bahasa Yunani yaitu ditenai yang bermakna menempatkan atau meletakkan. Jadi secara sederhana, tema itu memiliki makna sesuatu yang telah ditempatkan atau sesuatu yang telah diuraikan. Jadi sudah ditempatkan, sudah ditentukan temanya itu ya di awal. Nah, jadi kita ingin berbicara apa itu sudah ditentukan. Gitu ya. Pengertian tema dalam suatu karangan atau karya tulis ilmiah dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang karangan yang telah selesai. Berdasarkan sudut pandang ini, tema memiliki pengertian amanat yang disampaikan penulis. Jadi, yang A ini, yang pertama, untuk memahami tema itu biasanya kita membaca suatu karangan yang sudah selesai, gitu ya. Misalnya kita membaca novel, apa yang ingin disampaikan oleh penulis, lah itu tema biasanya. Amanatnya apa, tentang apa, gitu. Misalnya membaca dongeng Malin Kundang, gitu ya. Temanya apa, amanatnya apa? Oh ternyata hubungan antara ibu dan anak. Temanya itu hubungan ibu dan anak. Amanatnya apa? Yaitu bahwa seseorang anak harus hormat kepada ibunya. Nah, itu dari sudut pandang pertama, kita menentukan tema dari tulisan atau karangan yang sudah ada. Lalu yang B, sudut pandang proses penyusunan karangan. Nah, jadi tema itu bisa dipandang dari proses penyusunan karangan. Berdasarkan sudut pandang ini, tema memiliki pengertian tujuan yang akan dicapai melalui topik yang telah ditentukan penulis. Nah, kalau yang pertama tadi tema ditentukan dari karangan yang sudah ada, maka yang kedua ini tema untuk menulis karangan. Jadi kita menentukan tema untuk mengembangkan sebuah karangan. Jadi karangannya belum ada, tetapi kita sudah menentukan temanya tentang apa, gitu ya. Tema ini juga penting ketika kita akan menyusun karangan supaya kita tidak melebar kemana-mana itu ya, yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Jangan sampai saya berbicara tentang tema tentang hubungan antara ibu dan anak lalu melebar saya membicarakan tentang biaya sekolah misalnya, gitu ya. Nah, itu nanti akan tidak koheren, tidak padu ya. Kita bicara tentang apa gitu ya. Seperti halnya kita membahas paragraf ya, antar paragraf itu punya ide pokok tertentu gitu ya. Jangan sampai satu paragraf dengan paragraf yang lain tidak nyambung gitu ya. Nah, jadi ada kaitannya, ada koherensinya. Jadi penentuan tema di dalam sebuah penyusunan karangan ilmiah itu penting. Oke, selanjutnya judul. Setelah menentukan topik dan tema, hal yang selanjutnya dilakukan adalah membuat judul karangan. Jadi judul karangan itu diturunkan dari topik menjadi tema lalu menjadi lebih spesifik lagi menjadi judul. Judul karangan bersifat lebih spesifik dan telah mengandung permasalahan yang lebih jelas atau lebih terarah dan telah menggambarkan sudut pandang penulisnya. Jadi kalau topik dan tema itu biasanya masih bersifat umum tanpa ada sudut pandang penulisnya, maka kalau judul sudah jelas permasalahannya gitu ya, perspektifnya sudah jelas gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang tema keluarga itu kan masih terlalu umum, keluarga itu umum. Nah, kalau judul itu biasanya spesifik, keluarga mau bicara tentang apa, ibu, bapak, atau anak. Nah, itu lebih spesifik lagi. Judul karangan pada umumnya memperlihatkan nama para pelaku ataupun tempat sebagai ruang berlangsungnya peristiwa atau aktivitas ya. Biasanya memang ya ini spesifik ya, sifatnya yang spesifik ini yang mengharuskan akhirnya muncul nama pelaku, tempat peristiwa, waktu peristiwa dan lain sebagainya. Jadi judul itu memang sangat spesifik. Judul yang baik harus berkaitan dengan topik dan tema. Itu sudah jelas ya, karena judul memang diturunkan dari topik dan tema. Dan yang terakhir, syarat judul yang baik, yang pertama judul harus relevan ya. Judulnya memang harus relevan. Relevan dengan apa? Dengan topik dan tema, dan juga relevan dengan hal-hal di luar tulisan itu sendiri. Nah, hal-hal di luar tulisan itu sendiri misalnya begini,
mahasiswa ekonomi syariah ya, harus relevan menulis tentang ekonomi syariah, jangan sampai menulis tentang misalnya politik gitu ya, yang tidak ada kaitannya dengan ekonomi syariah, atau berbicara tentang sepak bola misalnya. Itu tidak relevan namanya. Akan menjadi relevan misalnya menulis tentang olahraga kalau itu mahasiswa jurusan olahraga. Itu relevan di luar tulisannya. Yang B, judul harus provokatif. Provokatif itu artinya memberikan suatu hal yang memancing orang untuk tertarik membaca gitu ya, provokatif gitu ya. Jadi biasanya judul-judul itu menjadi pintu pertama orang untuk tertarik membaca. Kalau judulnya sudah tidak menarik, orang tidak akan melanjutkan membaca atau tidak akan membaca bahkan gitu ya. Jadi judulnya dibuat semenarik mungkin gitu ya. Tapi harus tetap sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan judul. Kalau berbicara tentang judul yang provokatif, saya ambil contoh misalnya ada satu media massa di Surabaya ya. Saya tidak perlu menyebutkan korannya apa gitu ya. Jadi tapi koran tersebut sudah sangat akrab di telinga masyarakat Surabaya gitu ya. Dan terkenal berita-beritanya terkait dengan hal-hal yang bombastis, misalnya pencurian, pembunuhan, pemerkosaan gitu ya. Nah, koran tersebut mempunyai ciri khas selalu menuliskan judul-judul yang provokatif, judul-judul yang heboh gitu ya. Judul-judul yang menarik gitu ya. Tidak hanya menarik, bahkan tadi bersifat provokatif gitu ya. Sehingga orang itu tertarik untuk membaca gitu ya. Biasanya koran tersebut tidak hanya pilihan katanya yang membuat menarik, tetapi judulnya itu kadang-kadang dibuat tulisannya merah gitu ya. Biasanya kalau di koran-koran itu kan judul atau beritanya fontnya itu berwarna hitam, tetapi kalau koran ini kadang-kadang untuk berita tertentu itu judulnya dibuat besar sekali dan diberi warna merah gitu ya. Misalnya dimutilasi menjadi 7 bagian, nah itu dimerahkan, itu kan provokatif sekali. Dari jauh orang melihat, oh apa itu ya, apa itu, nah itu kan penasaran, membuat orang penasaran, sehingga setelah penasaran membaca. Itu contoh provokatif seperti itu ya kalau di media massa, di koran itu ya. Nah, atau pernah saya membaca di media online tuh ya, judulnya Jokowi tertipu gitu ya. Saya membaca itu langsung terpantik untuk Jokowi, kita kan selalu mengasosiasikan kalau Jokowi itu pasti presiden Indonesia, maka saya baca ya, saya klik gitu ya, apakah presiden kita tertipu. Ternyata Jokowi di situ Joko Widodo orang lain, bukan presiden Jokowi ya. Dia tertipu jual beli, namanya Joko Widodo. Nah, tapi tidak ditulis gitu ya. Di judul cuma ditulis Jokowi ya, itu kan provokatif ya. Padahal Jokowi yang dimaksud di situ bukan presiden Indonesia, tetapi Jokowi yang lain gitu ya. Itu provokatif. Yang C, judul harus spesifik ya tadi ya, harus spesifik. Biasanya pelaku, tempat dan waktu peristiwa itu ditulis di dalam judul supaya spesifik, supaya tidak sama dengan judul-judul yang lain gitu ya. Misalnya mahasiswa ekonomi bisnis dan Islam, pasti topiknya tentang ekonomi Islam. Temanya juga pasti kalau enggak perbankan ya jual beli. Nah, itu kan pasti sama gitu ya. Nah, yang membedakan antara satu karangan dengan yang lain biasanya yaitu spesifik tadi. Nah, tempatnya mungkin berbeda, pelakunya mungkin berbeda, atau waktunya, kurun waktunya mungkin berbeda. Itu yang membedakan satu karangan dengan yang lain. Nah, ini saya akan tampilkan beberapa contoh pembuatan topik, tema, dan judul ya, karena di sini Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ekonomi dan Bisnis Islam, maka saya akan memberikan contoh-contoh yang terkait hal tersebut. Topiknya ya sudah jelas, ekonomi Islam gitu ya. Ekonomi Islam itu topiknya. Lalu temanya bisa diturunkan menjadi perbankan syariah. Karena di dalam ekonomi Islam itu banyak hal yang
bisa dibicarakan, maka kita spesifikkan lagi menjadi perbankan syariah. Nah, topiknya ekonomi Islam, temanya perbankan syariah, maka kita tidak bisa lepas dari hal-hal yang terkait dengan perbankan gitu ya. Misalnya judulnya begini, pengaruh implementasi nilai syariah dan karakter syariah marketing terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Cirebon, studi kasus Bank Syariah Mandiri Tegal Wangi nomor 30 Pleret Cirebon. Nah, ini yang saya katakan judul itu selalu bersifat spesifik ya. Pelaku, tempat dan waktu biasanya disebutkan. Nah, ini spesifik sekali, di situ ada Bank Syariah Mandiri KCP Cirebon. Nah, itu sudah dispesifikkan. Lalu dilebih spesifikkan lagi, yaitu studi kasus Bank Syariah Mandiri Tegalwangi nomor 30 Pleret Cirebon. Itu sangat spesifik ya. Jadi ternyata penelitian ini data-datanya diambil di Bank Mandiri Syariah cabang Cirebon. Nah, itu ya. Spesifik sekali. Atau temanya masih sama, perbankan syariah, tetapi bisa diambil judul yang lain. Misalnya, peranan perbankan syariah dalam mendorong usaha kecil dan menengah di Cirebon. Nah, sama-sama Cirebonnya dengan yang atas. Tapi kita lihat, studi kasus PT Bank BRI Syariah. Nah, kalau tadi Bank Mandiri, kalau ini Bank BRI. Sama-sama di Cirebon, tetapi tempatnya, banknya berbeda. Yang satu Mandiri, yang satu BRI, sama-sama syariahnya gitu ya. Tetapi spesifikasi ini membantu kita untuk membedakan satu karangan dengan karangan yang lain. Yang satunya data-datanya diambil dari bank Mandiri, yang satunya dari Bank BRI. Kita ambil contoh lain, topiknya masih sama tentang ekonomi Islam. Temanya yang kita ubah. Kalau tadi tentang perbankan, maka temanya kita ubah menjadi jual beli online. Nah, tema yang saya pilih misalnya jual beli online ya. Apa alasannya? Ya karena memang di era pandemi ini jual beli online ini sangat ramai ya, sangat menjadi ujung tombak kita di dalam melakukan transaksi ya, jual beli online. Temanya jual beli online, judulnya bisa begini. Transaksi online shop dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen dalam perspektif Islam. Nah, ini masih bersifat umum. Lalu dispesifikan, diberi judul tambahan, studi kasus di toko online grosiran jilbab murah. Nah, ya, jadi diberi spesifikasi lagi, studi kasusnya di toko online grosiran jilbab murah. Ini sebenarnya masih kurang spesifik lagi. Nama tokonya apa, kotanya apa, itu bisa ditambahkan. Jadi judul usahakan sangat spesifik supaya tidak rancu dengan judul-judul karangan yang lain gitu. Jadi dari topik kita bisa turunkan lagi menjadi tema, dan dari tema kita turunkan lagi menjadi judul. Nanti dari judul kita bisa mengembangkan sebuah karangan, dan dari karangan bisa kita kembangkan lagi menjadi sebuah karangan yang utuh. Oke, baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi topik, tema, dan judul. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan dan juga ilmu yang baru untuk kalian, dan mudah-mudahan nanti bisa membantu kalian untuk memahami apa yang harus kalian tulis terkait itu tugas kuliah maupun nanti ketika harus menulis skripsi. Jadi kalian sudah paham bahwa sebelum saya menulis judul skripsi, saya harus menentukan topik. Dari topik itu bisa diturunkan menjadi tema, dan dari tema itu saya bisa menentukan judul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.